masuk ke bagian 24 nih. Bagian 24 ini temanya adalah opening wa Maemuki ni. Ya, Maemuki itu positif ya dan ceria. Jadi opening itu sedapat mungkin dimulai dengan sesuatu yang positif. Ya. Di sini saya bacakan ya. Shinki kokyaku kaitaku. Jadi ketika kita ingin mendapatkan customer baru, maka biasanya yang dari marketing itu menyiapkan berbagai dokumen kayak gunung. Lalu bingung dari mana mau mulai bicara, terus bagaimana supaya customer kita mau membeli produk kita. Nah ini biasanya bingung untuk memikirkan ini. Namun pada saat itu ada poin yang harus kita clearkan. Yang pertama adalah pada saat bertemu dengan klien, pertama kali bertemu dengan klien, pertama tampillah dengan dirinya, maksudnya tampillah dengan percaya diri. Kenapa? Karena itu akan memberikan image ya. Penampilan pertama, kalau kita kan pandangan pertama itu ya, pandangan pertama itu akan menentukan siapa kita ya. Misalnya apakah tampilan itu sebagai yang serius atau penuh semangat membara atau bisa dipercaya. Nah, yang seperti itu tunjukkanlah kepada klien kita, dan itu namanya sugata kita, aura kita ya. Ini yang ingin saya tampilkan dari diri saya, itu jualan kita namanya itu. Kemudian upayakan untuk ucapan pertama adalah bahasa yang Maemuki mode ya, dengan mood yang positif ya. Misalnya tidak perlu kita mengucapkan seperti ini dalam Anda masih, kalau Jepang kan seperti itu ya, mereka basa-basi ya. Isongashii tokoro moshiwake gozaimasen. Mohon maaf di tengah kesibukan Anda segera akan berakhir ini. Saya hanya minta waktu 30 menit. Itu basa-basi seperti itu malah hanya merendahkan diri kita, dan sebaliknya malah itu gak baik terhadap klien kita. Sebaliknya yang kita ucapkan adalah terima kasih telah memberikan kichou na jikan o arigatou gozaimasu. Terima kasih untuk waktu yang sangat penting ini. Dan misalnya tahu owaye dikite ureshi desu. Kalau dalam bahasa Jepang seperti itu ya. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Dan ini ucapan pertama ya, tapi itu akan sangat mempengaruhi kelanjutan hubungan kita dengan klien. Dan sedapat mungkin tersenyumlah ketika menyampaikan pesan. Nah, jadi opening kita pertama kali awal itu upayakan dengan aura yang positif. Kemudian yang ke-25, teknik seorang ichiryu itu adalah aite no hanashi o suru ya. Bicarakan tentang klien kita, tentang lawan bicara kita, bukan tentang kita ya. Pertama kali kita datang bertemu dengan klien, biasanya kita baiklah, langsung saja saya akan menceritakan tentang perusahaan saya. Biasanya kalau kayak gitu orang nggak mau dengar ya. Orang nggak mau dengar. Sedapat mungkin untuk pertama kali itu kita bicara tentang mereka ya, tentang hobi mereka apa sih, tertarik mereka apa sih, kemudian dengarkan pembicaraan mereka ya. Kalau kita datang dengan dengan tidak membawa apa-apa ya, maka kita nggak bisa. Kalau kita nggak punya persiapan ya, kita nggak bisa membicarakan tentang klien kita, tentang customer kita. Maka sedapat mungkin ya, kita mencari tahu dulu tentang apa sih produk dari perusahaan tersebut, kemudian bagaimana kondisi marketing, keuangan mereka,
kemudian apa hubungan selama ini dengan perusahaan-perusahaan kita. Nah, hal-hal ini kita cari terlebih dahulu informasinya, sehingga kita memiliki tema untuk penghubung ya, untuk penghubung pembicaraan kita dengan klien kita tersebut ya. Dengan kita bicara seperti itu akan menunjukkan bahwa kita telah mencari tahu tentang Anda. Kami itu benar-benar ingin menjalin hubungan yang baik dengan Anda. Jadi itu akan memberikan image kepada klien kita itu bahwa orang ini benar-benar ingin mencari tahu, ingin menjalin hubungan baik dengan perusahaan kita gitu. Tentu saja ya, ini tidak hanya sekedar sebuah basa-basi ya. Sedapat mungkin ketika kita mencari tahu informasi tentang klien ini, sedapat mungkin itu dengan serius ya. Serius kita mencari informasi, dan di sana kita bisa menjalin komunikasi yang bagus. Ini yang paling kita inginkan adalah misalnya mendapatkan jawaban, wah ini presentasi yang menarik ya, sebuah tawaran yang menarik gitu. Atau kita menanyakan tentang misalnya mereka meluncurkan produk baru gitu. Di sini kan sampaikan tentang rencana produk barunya gimana, apakah kita bisa ikut dalam pekerjaan itu gitu. Nah, dengan sambil kita memberikan pertanyaan-pertanyaan ini, maka di sana akan terasa bahwa kita bukan membicarakan tentang produk kita, tapi membicarakan mereka. Dan sedapat mungkin ya, sebagai Ichiryu itu poin di sini adalah Mimio Katamuki namanya ya, mencondongkan telinga kita kepada klien kita, kepada kompetitor kita, kepada partner kita, sebenarnya lebih kepada posisi mendengarkan gitu. Kemudian yang ke-26 ya, yang ke-26 yang terakhir untuk malam ini adalah on time ni autamini, in time ni taikisuru. Untuk kita bertemu on time, maka kita harus menunggu in time. Nah, yang paling terburuk dalam bisnis sebagai profesional itu adalah tidak tepat waktu pada saat berjanji ya. Namun sebaliknya, datang terlalu cepat juga itu adalah sebuah kesalahan ya. Itu pun juga tidak baik, datang terlalu cepat. Kenapa? Itu akan membuat klien kita, customer kita itu menjadi terburu-buru. Sebenarnya mereka mempersiapkan jam, tapi karena kita datang lebih cepat sehingga mereka menjadi tidak siap sama sekali. Oleh karena itu sebaiknya kita datang sedikit sesaat sebelum waktu perjanjian gitu. Nah, kalau di penulis ini menceritakan bahwa misalnya mereka dia diundang untuk memberikan pelatihan ya, maka biasanya 1 jam atau setengah jam sebelum pelatihan itu dia datang dulu ke sekitar tempat perjanjian. Misalnya 5 menit dari tempat itu, misalnya dia nunggu dulu di kafe, lalu melakukan persiapan dan pembahasan yang akan kira-kira dibicarakan nanti. Nanti baru setelah 15 menit sebelum acara, baru dia mulai bergerak, sehingga pas 5 atau 10 menit sebelum acara dia sudah berada di tempat perjanjian. Nah, hal ini juga salah satu yang sangat menentukan ya, kesiapan kita. Misalnya kita datang terburu-buru, terlambat ya, kereta sambil keringatan, dan itu sudah pasti pertama itu orang akan menunggu kita santai dulu, akan terjadi miskomunikasi di sana. Jadi sedapat mungkin supaya kita bisa menepati janji on time, maka biasakan untuk menunggu in time. Misalnya janji kita adalah jam 1, biasakan datang ke tempat itu selambat-lambatnya adalah jam 1 kurang 10. Nah, untuk kita bisa datang jam 1 kurang 10, biasakan ada di sekitar tempat itu, misalnya jam 12.30, jam setengah 1 kita sudah ada di sekitar area, sehingga kita perkirakan kita sudah bisa melihat kira-kira saya akan membahas pertemuan apa nanti. Dan ini juga sebuah sikap dalam profesional untuk menjadi Ichiryu. Malam ini kita telah membahas 3 hal ya tentang teknik bekerja dari Ichiryu. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan ke bagian yang 27.
Terima kasih. Silakan lanjut ke acara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.